ceramah apa yang dilakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Selamat menyaksikan sampai selesai supaya kita gagal paham. Kami akan juga Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Luqman ayat 14 dan juga hadis Nabi SAW. Selamat mendengarkan. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ووصينا الإنسان Ya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dan antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surah Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, sebenarnya hadis tentang berbakti kepada orang tua dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 10 hadis, tetapi kami bacakan hanya mungkin salah satu di antaranya untuk menambahkan selain dari ayat-ayat Quran yang telah kita dengarkan bersama. Nabi bersabda, ridha Tuhan itu di dalam ridhanya orang tua, dan ketidakridhaan Allah itu ke dalam ketidakridhaan orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Kita dengarkan ceramah dari Guru Wahid dan suara beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Itu akan terwujud dengan 10 perkara. Bila 10 perkara ini kita melakukan kepada kedua orang tua kita, berarti kita sudah beriman sepenuhnya kepada muqaddim dan muakhir. Mendahulukan kesenangan ibu bapak atas kesenangan sendiri. Ini bisa dilihat dalam 10 keadaan. Yang pertama, ujar ulama mengatakan it'amuhu in ihtaj. Memberi makan
ibu bapak. Kalau sidin itu perlu, kalau sidin itu hendak. Ini kita makan, ibu bapak hendak, nah mesti kita makan ibu bapak. Macam Imam Hasan alaihi wa ala nabi assalatu wassalam. Imam Hasan ini setiap kali diajak makan oleh ibunya Sayyidah Fatimah, Imam Hasan duduk menghadapi ibunya, tapi kadang mau makan. Begitu Siti Fatimah tuntung makan, hanya Sayyidina Hasan makan. Ditakuni kenapa demikian? Ujar Imam Hasan menjawab, aku takut kalau apa nang dihendaki ibu di piring itu terdahulu aku mau ambil. Nah ini ngarannya mengutamakan keridhaan orang tua. It'amuhu, kita beri makan orang tua kita. Ini saja jika dia memang perlu, jika memang berhajat. Nah di sini banyak pecahannya. Kita makan nang nyaman, di tempat-tempat nang bagus. Nah, kalau kita beriman kepada ini, kita mesti mengingat kedua orang tua kita. Nah, bungkusakan ini nah, sagan kuitan, sagan nang di rumah, seorang makan di restoran, makan di warung nang nyaman, kuitan maka wakwadi. Nah, it'amuhu ini taj. Yang kedua, buktinya kita mendahulukan ridha kedua orang tua. Iksa'uhu ini taj, memberi pakaian kepadanya jika dia perlu. Kalau kita nukar baju nang baik, nukar baju nang larang, sekadang-kadangnya sama lawan kita. Kalau perlu lebih baik kita tukarakan kuitan kita. Nah, kalau kuitan kita bini-bini, kita menukarakan bini baju 300.000, 400.000 sampai 1 juta, nukarakan baju bini, nukarakan baju kuitan bini-bini lebih daripada itu mestinya. Itu aturannya. Kalau kita mendahulukan ridha kepada kedua orang. Dan seorang bini ini wajib, bini-bini ini wajib mengingatkan suaminya. Bini-bini wajib mengingatkan lakinya. Wajib. Sudahkah kuitan ditukarakan? Sudahkah mama ditukarakan nangka ini juga? Itu wajib bini-bini mengingatkan. Kalau si laki ini durhaka kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Iksa'uhu ini saja. Jangan sampai kita mendahulukan kesenangan bini daripada kesenangan ibu kita. Soal khatimah itu matinya. Yang ketiga, ikhdamuhu insa'al. Kita berkhadam kepada kedua orang tua kita jikalau dia minta. Sidin hendak minta gani'i lawan kita. Kadang-kadang dihuruf-hurupi, kita makanan menggani'inya. Nah, walaupun kita berbagai macam kepentingan kita mesti mengutamakan kehendak ibu bapak kita, nah hendak minta gani'i, nah hendak minta bantu itu. Langkah 4, ijabatuhu idza da'a. Menyahut bila mana dia memanggil. Walaupun dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat, abah kita mengiau kita, mama kita mengiau kita, wajib kita babatal. Wajib kita babatal sembahyang sunat atau ibadah sunat lain. Karena ijabah memperkenankan panggilan kedua orang tuanya hukumnya adalah wajib. Kecuali sembahyang fardu, nah itu kita kada boleh babatal walaupun siapa aja nama ngeliau, karena ini Allah urusannya. Kalau sembahyang sunat, nah ini lebih tinggi derajatnya, menyinggahi ibu bapak tadi. Dikisahkan Abu Yazid Al-Bastami. Sidin ini orang yang beribadah kalau mulai isya sampai subuh.
ibadah Abu Yazid Al-Bustami. Satu saat beliau dipanggil oleh ibunya, ujar nama Icam nakai hari ini paraya bangun malam beribadah. Icam malam ini uruti aku aja, pijati aku. Walaupun ujar Abu Yazid, aku berat meninggalkan munajat kepada Allah setiap malam, tapi ini ibu menyuruh kawannya sidin pijati ya. Pijati sambil bacaan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Taguringan nang mama anak baampi kedua ini muruti pijati sampai subuh. Dilihat tasbih tangan sebelah 11.000 wallahu ahad membaca. Tangan sebelah menguruti, sebelah menghitung bacaan sampai 11.000 qul huwallahu ahad. Subuh hari bangun hanya ambil menguruti Abu Yazid Al-Bustami. Nah begitu beliau, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bermimpi Abu Yazid ini terbang di dalam surga. Nah muridnya bertakun, sahabatnya bertanya, wahai Abu Yazid, dengan sebab apa engkau sedemikian hebatnya terbang di dalam surga? Abu Yazid mengatakan, ini semua bukan berkat ilmuku, bukan berkat ibadahku, tapi hanya berkat kebaktianku kepada ibuku. Kebaktian kepada ibu. Ijabatuhu idza da'a. Menyahut, memperkenankan bila dia memanggil. Walaupun kepentingan kita banyak lagi. Yang kelima, ta'atuhu idza amara au naha. Mentaati apa-apa nangjar orang tua, ibu bapak, atau apa-apa yang ia larang, yang ia suruh atau yang ia larang, ditaati. Pokoknya asal jangan maksiat saja. Yang keenam, lainul kalam ma'ahu. Lemah lembut kata beserta orang tua. Nah, di hadapan kuitan jangan sampai suara lebih nyaring daripada ibu bapak. Jangan sampai kasar. Walaupun kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan harus marah, tapi karena ini orang tua, keimanan kita menuntut bahwa kesenangan orang tua lebih didahulukan daripada kesenangan pribadi. Yang ketujuh, la yad'u bi ismihi, jangan memanggil dengan namanya. Pesisi ngaran kuitan. Yang kedelapan, khabdul janah indah, merendahkan sayap di sisinya. Artinya bersifat berkelakuan yang lembut. Berjalan jangan pernah berhantak batis di hadapan kuitan. Lewat di hadapan ibu bapak, nah ada bebongkok aja kada. Mancing lawang udah bawa di hadapan kuitan. Ini ngarannya apa? Kada habdul janah. Yang kesembilan, yarda lahu ma yarda li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Bila kuitan senang, aku senang. Kuitan sakit, aku sakit. Nah ini yang kesembilan. Yang ke-10, du'a'uhu bil maghfirah war rahmah, mendoakan ibu bapak dengan rahmat dan maghfirah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita berdoa macam-macam doa, tapi kadang membuat doa kepada orang tua, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu doa mesti untuk ibu bapak. Nah ini 10 perkara inilah merupakan daripada keimanan kita mendahulukan kesenangan keridaan kedua orang tua atas kesenangan keridaan pribadi. Jadi kalau kuitan sudah berumur 80 tahun, kuitan sudah berumur 90 tahun, paling setahun dua lagi nang berbakti habis-habisan nih.
Bisa ada sampai setahun juga lagi kalau sudah punten umur 90, nah, sudah umur 80. Pokoknya mesti berjalan. Demikian tadi ceramah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.